Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan, Stambuk F551 18258. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tujuan dari pembuatan video ini, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas digital forensik, di mana tugasnya itu membuat sinopsis film tentang digital forensik. Oke, langsung saja kita masuk pada poin-poin pembahasan. Jadi untuk yang pertama itu saya akan membahas tentang sinopsis film tentang digital forensik. Kemudian yang kedua, membahas tentang kasus-kasus yang terdapat pada film. Yang ketiga, membahas tentang cara penyelidikan menggunakan digital forensik terdapat pada film. Kemudian yang keempat, membahas tentang tools apa yang digunakan dan bagaimana cara kerja tools tersebut. Kemudian ke 5, membahas tentang penerapan analisis hash. Kemudian yang ke-6, membahas tentang barang bukti yang didapatkan. 7, penutup. Dan selesai kita masuk pada sinopsis filmnya. Jadi saya di sini mengambil film Detective in 40 Minutes, di mana film ini merupakan film Korea yang diproduseri oleh Sang Young Lee. Nah, film ini mengisahkan tentang dua orang pelajar di suatu sekolah yang mengungkap kebenaran dari kasus pembunuhan yang terjadi di sekolahnya hanya dengan waktu 40 menit. Nama tokoh utama dari film ini adalah Jung Hon sebagai siswa terbaik kebanggaan sekolah dan Da Jung Lee sebagai siswa yang memiliki karakter misterius dan memiliki pengetahuan tentang detektif. Oke, kita masuk pada kasus filmnya. Nah, kasus pembunuhan di sekolah terjadi pada saat pembelajaran olahraga berlangsung, di mana korban berada di dalam kelasnya sendirian karena tidak ikut ke lapangan dengan teman kelasnya. Nah, saat korban yaitu Taegyu Kim asik mendengarkan musik dengan headphone-nya, pelaku masuk ke kelas dengan diam-diam sembari memegang pisau. Nah, karena korban duduk sambil mendengarkan musik menggunakan headphone, korban tidak menyadari kedatangan pelaku, sehingga pelaku langsung menutup mulut korban dari belakang dan langsung menusuk dada korban hingga korban mati. Nah, motif dari pembunuhan ini adalah agar pelaku bisa menghapus semua bukti berupa foto, video asusila, rekaman suara yang dapat merusak nama baik pelaku dan sekolah. Sehingga setelah berhasil membunuh korban, pelaku langsung menghapus semua file bukti yang ada pada laptop dan handphone korban. Setelah itu pelaku meninggalkan korban di dalam kelas. Kita masuk pada cara penyelidikannya. Nah, tidak lama setelah pelaku kabur, Jung Hon masuk ke kelas untuk membersihkan papan tulis. Namun ia dikagetkan dengan keadaan Taegyu Kim yang duduk berlumuran darah dan tidak sadarkan diri. Jung Hon langsung memastikan keadaan Taegyu Kim dan benar saja ia sudah mati terbunuh dengan dada yang berdarah akibat ditusuk. Jung Hon sangat kaget dan tidak sengaja menyentuh pisau yang berlumuran darah. Jung Hon tanpa berpikir panjang mengambil pisau tersebut dengan memiliki wajah yang sangat ketakutan. Tidak lama kemudian Da Jung Lee masuk ke dalam kelas dan melihat Jung Hon memegang pisau yang berlumuran darah. Seketika Jung Hon melepas pisau tersebut dari tangannya dan langsung menjelaskan kepada Da Jung Lee bahwa bukan dia yang membunuh Taegyu Kim. Nah, karena Da Jung Lee pintar dan memiliki jiwa detektif, ia langsung percaya dan menjelaskan ke Jung Hon bahwa dengan ia memegang pisau tersebut, maka ia akan disalahkan karena sidik jarinya menempel pada pisau tersebut. Sehingga Da Jung Lee langsung bertindak menutup pintu dan jendela, kemudian mengajak Jung Hon untuk bekerja sama menemukan pelaku dalam waktu 40 menit. Jung Hon pun mau untuk bekerja sama untuk menemukan pembunuh yang sebenarnya. Nah, kedua pelajar tersebut pun langsung menyusun rencana dengan mencari barang bukti berupa laptop dan handphone yang hilang di atas meja korban. Nah, mereka menduga bahwa pelakunya adalah seorang guru atau murid. Dan mereka memutuskan untuk mengambil nomor semua murid di laboratorium dan mengirim pesan ke semua murid untuk memberitahunya jika ada siswa atau guru yang lambat masuk kelas. Nah, setelah itu mereka mencari barang bukti di ruang guru. Mereka pun diam-diam masuk ke dalam ruang guru dan mencari laptop dan handphone milik korban di laci meja semua guru. Dan benar saja mereka menemukan barang bukti milik korban di dalam laci guru dan segera mengambilnya dan membawanya ke atas loteng sekolah untuk mencari barang bukti di dalamnya. Namun
Setelah mencarinya, bukti di dalamnya sudah dihapus oleh pelaku. Kemudian Jung Hon berusaha mengembalikan data yang telah dihapus dengan menggunakan aplikasi pengembali data yang telah dihapus. Nah, setelah proses loading selesai dan file yang terhapus bisa dikembalikan, mereka pun menemukan bukti berupa foto dan video asusila seorang guru, dan mereka pun mengetahui motif pelaku, yaitu berusaha menghapus file asusila miliknya yang direkam oleh korban. Kedua pelajar tersebut pun mengetahui pembunuh sesungguhnya dalam waktu 40 menit, yaitu guru mereka sendiri, Pak Gukman namanya. Dan Pak Kepala Sekolah dan guru lainnya pun mengetahui pembunuh yang ada di sekolah berkat kedua murid tersebut, termasuk pada tools yang digunakan. Untuk tools yang digunakan adalah aplikasi SMS yang digunakan oleh Da Jung Lee untuk mengirim pesan ke semua murid sekolah dalam mencari pembunuh sebenarnya, dengan berpura-pura menjadi komisaris sekolah yang isi pesannya menyuruh murid memberitahu atau membalas pesannya jika ada murid atau guru yang terlambat masuk kelas. Selain itu, tools yang digunakan juga adalah aplikasi pengembali file yang telah dihapus yang digunakan oleh Jung Hon untuk mencari bukti yang ada di handphone dan laptop korban yang sebelumnya sudah dihapus oleh pelaku, yang berupa file rekaman asusila, rekaman suara, dan foto milik pelaku. Maka kita masuk pada analisis hash-nya. Adapun analisis hash yang ada di dalam film Detective in 40 Minutes ini yaitu upaya dua orang pelajar, yaitu Jung Hon dan Da Jung Lee, untuk menemukan pembunuh yang ada di sekolahnya. Dua pelajar ini menemukan analisis dengan mencari bukti-bukti yang ada di laptop dan handphone korban yang telah dihapus oleh pelaku. Untuk hasil yang didapatkan adalah berupa foto, rekaman video asusila yang dimiliki pelaku, sehingga Jung Hon dan Da Jung Lee mengetahui apa motif pelaku pembunuh si korban, yaitu menghapus foto dan rekaman video asusila milik pelaku untuk melindungi nama baiknya dan sekolah. Nah, sehingga kedua pelajar ini mengetahui pelaku yang sebenarnya hanya dengan 40 menit, dan ditambah lagi ditemukan kancing jas yang dimiliki pelaku yang jatuh dari tangan korban sebagai bentuk perlawanan melindungi diri korban. Kita masuk pada bukti-bukti yang didapatkan. Nah, barang bukti yang ditemukan dalam kasus pembunuhan ini adalah berupa foto, pesan, rekaman suara, video asusila milik pelaku, dan kancing jas yang ditemukan di tangan korban, serta adegan pelaku mau membunuh Jung Hon karena mengetahui korban kebenarannya. Oke, sekian dari video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang mau menonton film ini, teman-teman bisa menontonnya tinggal klik link yang ada di deskripsi. Di situ ada saya akan menaruh di situ ada link videonya. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.